Demi bisa belanja online, seorang asisten rumah tangga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat nekat mencuri uang majikan 10 juta rupiah. Sementara itu, seorang wanita pegawai ASN dirampok saat berkendara. Pelaku bawa kabur mobil korban. Seorang asisten rumah tangga terekam CCTV mencuri uang 10 juta rupiah di kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pencurian diketahui, anak majikan langsung menginterogasinya. Saya sengaja saya tukerin karena takut oma butuh kalau belanja habis. Sempat berkelit, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya setelah diperlihatkan bukti rekaman CCTV. Disaksikan Ketua RT, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan dan berjanji akan mengembalikan uang yang diambilnya. Ironis, pelaku nekat mencuri untuk keperluan belanja online berupa baju dan sepatu. Dia ngambilnya buat belanja online shop. Jadi bukan buat kayak orang tuanya sakit atau apa, enggak. Kebutuhan pribadi Karena berarti. emang dia belanja online shopnya depan saya sekali bayar 300, 400, 500 gitu. Apa yang dibeli, Mbak? Baju, tas, sepatu. Pelaku telah dipulangkan ke kampung halaman dan tak lagi bekerja di rumah sang majikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Bak Spiderman Fadilah, petugas di Sub Kota Depok, Jawa Barat ini berpegangan di bagian depan mobil bak terbuka di Jalan Raya Bogor hingga terbawa sejauh 200 meter. Peristiwa berawal saat Fadilah akan menghentikan mobil bak terbuka dengan muatan berlebih yang melaju zigzag dari Jakarta menuju ke Bogor. Sempat berhenti karena diadang, namun supir berkata kasar tetap tancap gas hingga Fadilah melompat ke bagian depan mobil. Tak disangka saat kernek turun, supir langsung kabur meninggalkan kernek di lokasi. Pemirsa, aksi heroik pegawai minimarket dan warga kota Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil menggagalkan perampokan. Perampok bersenjata airsoft gun sempat menyekap 2 pegawai minimarket. Perampok minimarket mengacungkan senjata airsoft gun untuk menakuti warga yang mulai berdatangan. Sempat terjadi ketegangan, namun dengan kesigapan warga dan polisi, pelaku berhasil ditangkap. Pelaku sebelumnya datang pagi hari saat minimarket baru buka, langsung masuk dan menanyakan jas hujan. Namun tiba-tiba pelaku menodongkan airsoft gun dan meminta kepala toko membuka brankas dan menyekap kedua pegawai di gudang. Gagal membuka brankas karena tidak mengetahui kombinasi kode, pelaku merusak perekam CCTV dan mengambil uang tunai 1,9 juta rupiah serta 50 materai di laci kasir. Pelaku kabur, namun kepala toko berhasil membebaskan diri dari ikatan dan mengejar pelaku. Gimana tadi di luar? Sayanya masih di atas. Masih di tali. Masih di tali. Terus Pak Ipan baru mungkin udah ketangkap itu malingnya. Pak Ipan kesini bukain ini. Sayanya baru turun. Pelaku kini diperiksa intensif polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 1735 NMV. Widya, 42 tahun, seorang ASN di Palembang ini masih syok usai dirampok 3 orang pria saat ia berkendara sendiri. Pelaku menggasak mobil dan barang berharga milik korban. Warga yang mengetahui kejadian ini sempat mengejar 1 dari 3 pelaku, akhirnya ditangkap polisi. Perampokan terjadi tak jauh dari flyover Simpang Jakabaring, Palembang. Korban yang sedang berhenti usai berbelanja tiba-tiba didatangi pelaku langsung masuk ke mobil menodongkan senjata tajam. Menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk ngambil barang mobil si korban. Polisi memburu 2 pelaku lain, sementara 1 pelaku yang diamankan merupakan otak perampokan masih dalam pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pagar laut misterius sepanjang 30 km terpasang di perairan Tangerang, Banten. Tidak berizin, pagar laut ini akhirnya dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagar laut ini juga meresahkan para nelayan. Pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kai, Tangerang.
4 kecamatan di Tangerang terdampak akibat pemasangan pagar bambu misterius yang tidak diketahui siapa yang memasang. Petugas KKP pun mendatangi lokasi. Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan meminta segera dibongkar dalam 20 hari ke depan. Pagar laut ini juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil dan berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan. Saat belum ada pagar laut, sekali melaut nelayan bisa menangkap 20 kg, namun kini hanya 2 kg. Penggunaan solar nelayan juga bertambah 2 kali lipat dari 10 liter menjadi 20 liter karena nelayan harus memutari pagar. Untuk PSN. Iya, untuk PSN gitu. Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu. Enggak ada lagi. Ya, yang masang siapa, Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Presiden pun perintahkan KKP menyegel pagar laut. Pagar yang dibangun sejak Agustus ini diminta segera dibongkar. Sekali saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. KKP masih menyelidiki siapa penanggung jawab pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai. Tim kontributor Ainnews melaporkan. Banjir rob pesisir utara Jakarta kembali mengancam hingga sepekan ke depan. Pagi tadi banjir rob melimpas ke Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara memicu kemacetan panjang ribuan kendaraan. Ribuan kendaraan padat merayap di ruas jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara pagi tadi. Kemacetan panjang ini terjadi usai banjir rob melimpas ke jalan raya dan membuat pusing ribuan pengendara. Meski ketinggian hanya sekitar 10 cm, pengendara motor memperlambat laju kendaraan dan memilih permukaan jalan tinggi agar tidak mati mesin. Petugas Sudin Sumber Daya Air telah menerjunkan 2 mesin pompa mobil untuk menyedot air. Untuk saat ini 2 pompa di RE Marta Dinata. Biasanya setiap titik itu diterjunkan 2 pompa mobil. BMKG dan BPBD mengeluarkan peringatan banjirop di pesisir utara Jakarta pada 9 hingga 17 Januari 2025. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainnews melaporkan. Banjir bandang lereng Gunung Argopuro, Bondowoso, Jawa Timur menerjang puluhan rumah warga. 2 rumah bahkan hanyut terseret derasnya arus banjir. Banjir bandang lereng Gunung Argopuro, Bondowoso, Jawa Timur menerjang permukiman pada Kamis petang kemarin. Puluhan rumah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan tersapu banjir. 2 diantaranya hanyut rata dengan tanah. Air bah berasal dari lereng Gunung Argopuro usai hujan deras. Awalnya debit air sungai Peh di lereng gunung meningkat, namun tiba-tiba terjadi banjir bandang yang membawa lumpur dan kayu. Pasca banjir, tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri membantu membersihkan rumah warga yang terdampak. Tidak ada korban luka, namun belasan warga kehilangan tempat tinggal. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul, Ainnews melaporkan. Ex-Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG Pertamina. Pemeriksaan KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Ahok menegaskan kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi saat ia belum menjadi komisaris utama PT Pertamina. Namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama sehingga pihaknya mengirim surat ke Kementerian BUMN atas temuan ini. Tenang. KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan tadi? Iya, Pak. Apa aja nih pertanyaan? Sebentar dong, Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Seputar apa aja? Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya,
Itu aja sih. Pemirsa, drama tangis histeris mewarnai penahanan Agus Difabel alias Agus Buntung di Kejari, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meski berstatus sebagai tersangka, Agus menolak ditahan di rutan dan minta dijadikan tahanan rumah. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung atau Agus Difabel menangis histeris di kantor Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sambil menangis memeluk erat ibunya, Agus menolak ditahan di rutan Kejaksaan Lombok Barat. Sebelumnya Polda NTB resmi menyerahkan tersangka Agus beserta barang bukti dan berkas pemeriksaan untuk segera masuk persidangan. Ahli-ahli tersebut dari ahli UNRAN, ahli UI, bahkan dari ahli pidana Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan juga terpenuhi syarat objektif dan subjektif dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agus Buntung ditetapkan tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram. Pelecehan seksual dilakukan di taman hingga homestay. Meski berstatus tersangka, Agus keberatan ditahan di rutan dan meminta dijadikan tahanan rumah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi Ainus melaporkan. Setelah pemberian makan bergizi gratis untuk murid-murid sekolah, makan bergizi gratis juga akan diberikan kepada balita serta ibu hamil dan penyusui. Seperti di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur. Pagi ini ada puluhan balita, ibu hamil dan menyusui mendapatkan paket makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis tidak hanya menyasar anak didik, tapi juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui. Seperti di Posyandu Dahlia 2, Jakarta Timur, yang mana di sini memang sudah didistribusikan puluhan box makan bergizi gratis. Nah, kita lihat langsung pemirsa, inilah menu makanan pada hari ini. Ada sayur labu, kemudian ada telur, ada nasi, dan buahnya ada jeruk. Bagaimana rasanya, kita langsung wawancara salah satu ibu menyusui. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anida. Ibu, seperti apa Bu rasanya makanan pada hari ini? Enak, lumayan, nasinya enak, wangi. Ininya rasanya pas sih ya menurut saya. Kemudian ini kan berarti memang sudah berjalan selama 5 hari. Sejauh ini menu makanan apa sih yang paling Ibu suka? Semua sih saya paling suka sayur-sayuran. Dan ini kan udah lengkap ya. Mungkin beda hari akan beda menu ya. Pasti akan bervariasi. Hari ini telur dan sayur labu siam itu udah cukup. Terima kasih banyak ya. Selamat makan kembali. Pemirsa, tentu untuk makan bergizi gratis ini sudah memenuhi AKG atau angka kecukupan gizi bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Jakarta Samsa Ainus melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronica Tan, menyebut pemberian makan siang bergizi gratis pada ibu hamil merupakan upaya pemerintah untuk mencegah stunting. Program pencegahan stunting ini sebenarnya dimulai dari ketika ibu hamil di kandungan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu suka lupa kalau kandungannya itu juga bayi yang harus dikasih makan yang bergizi gitu. Jadi hari ini adalah program makanan bergizi untuk ibu hamilnya dan juga ibu-ibu balita ya. Karena Pemirsa, program makan bergizi gratis ternyata membuat pengelola kantin sekolah khawatir sepi pembeli, seperti yang dikeluhkan oleh pemilik warung nasi di kantin sekolah Blora, Jawa Tengah. Para pengelola kantin sekolah khawatir omset mereka turun karena siswa sudah mendapat makanan gratis dari pemerintah. Selama ini pemilik kantin bisa mendapatkan hasil 200 hingga 300 ribu rupiah setiap harinya dari berjualan makanan dan minuman. Mereka khawatir siswa sekolah tidak akan lagi membeli makanan di kantin jika program makan gratis mulai diberlakukan. Selain memberi perhatian kepada siswa-siswa sekolah dengan memberikan makan bergizi gratis, para pengelola kantin sekolah ini juga meminta pemerintah agar memikirkan nasib mereka, usaha kantinnya untuk bisa tetap bertahan. Ya, cuaca buruk membuat harga cabai dan sayuran
harus tinggi. Kita akan lihat informasinya berikut ini. Harga cabai makin pedas sejak awal tahun. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit merah menembus Rp140.000 per kilo. Dari biasanya hanya Rp60.000 per kilo. Cabai merah keriting juga naik 30% menjadi Rp80.000 dari biasanya Rp60.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau Rp100.000 per kilo dari biasanya Rp60.000 per kilo. Pedagang mengaku sulit menjual cabai karena harganya yang selangit. Di Pasar Curug Agung Padalarang, Kabupaten Bandung, harga cabai rawit merah favorit para ibu menembus Rp120.000 dari biasanya Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilo. Tak hanya cabai, harga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan sayuran naik sekitar 20 hingga 30%. Para pembeli berharap harga segera turun agar uang bulanan cukup untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, dana bantuan sosial menjadi angin segar bagi warga. Di Pandeglang, Banten, warga rela berdesakan antri dana bantuan sosial Rp500.000. Bahkan ada yang sambil membawa bayi. Dana percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim ini digelontorkan untuk 2 bulan. Ratusan mama di Kecamatan Pulau Sari, Pandeglang, Banten rela antri berdesakan berebut pengambilan uang bantuan sosial dari pemerintah. Sejumlah mama ini bahkan sampai membawa anak-anak mereka. Sebelumnya pembagian uang bansos Rp500.000 ini dilakukan di kantor desa terdekat. Namun kali ini diubah, pengambilannya dilakukan cukup jauh di kantor cabang Bank Banten di Kecamatan Labuan. Para mama ini pun mengeluh berangkat lebih pagi karena harus menempuh jarak yang lebih jauh. Akibat banyaknya warga yang mengantri membuat kantor bank tak mampu menampung warga. Bu, dari jam berapa Ibu nunggu, Bu? Hampir 2 jaman sih, desa. Di desa yang nggak usah di sini ya, di bank sini ya? Iya. Oke, Bu. Kejauhan. Warga berharap uang bansos ini bisa dibagikan ke tiap desa agar warga tidak terlalu jauh mendatangi bank yang menyalurkan bantuan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, jika biasanya wahana bermain atau playground untuk anak-anak, kini sudah ada yang bisa dimainkan dewasa. Dengan lebih dari 20 wahana permainan untuk melepas penat, ini bisa menjadi alternatif liburan di akhir pekan. Pemirsa, hari ini saya mau cobain playground untuk orang dewasa terbesar yang pernah ada di Indonesia. Jarang-jarang kan ada playground orang dewasa. Ada sekitar 20 lebih wahana yang ada di sini. Penasaran seperti apa? Let's go! Taman bermain asal Finlandia ini menawarkan pengalaman bermain untuk semua usia. Dengan harga tiket kurang dari Rp200.000, Anda bisa bermain sepuasnya selama 2 jam dengan lebih dari 20 area bermain. Mulai dari bermain pinball raksasa, bola basket dengan berbagai rintangan, memanah, mengayuh sepeda, hingga yang menjadi favorit saya, bowling dengan menggunakan bola. Di sini pengunjung dituntut untuk bergerak aktif melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan, karena tubuh yang aktif bergerak dipercaya bisa hilangkan stres. Gini kan kita udah capek kerja gitu ya, sibuk kegiatan sehari-hari. Jadi kalau ada wahana buat kayak gini tuh seru banget, ngilangin stres. Selain itu, tidak sedikit anak-anak yang mencoba wahana dan permainan di playground ini. Anak-anak bisa memanjat, berseluncur, berayun dengan bola, hingga bermain trampolin. Kalau saya, lebih suka berseluncur dengan ban seperti ini nih. Pemirsa, seru sekali memang Super Park ini, dan ini tentunya cocok banget untuk orang dewasa maupun anak-anak dan dapat menjadi referensi Anda untuk menghilangkan stres khususnya di akhir pekan. Dari Jakarta, saya Aya Rupus dan juga Dedi Bernardi, iNews melaporkan. Miris bukannya mengajarkan akhlak yang baik, ada seorang ibu guru agama di Grobogan, Jawa Tengah yang justru memaksa siswanya untuk berhubungan intim. 2 tahun kasus ini terjadi hingga akhirnya digerebek oleh warga. Selain diberi berbagai hadiah, korban bahkan diancam tidak akan diberikan nilai bagus jika menolak keinginan pelaku.
Didampingi keluarganya, YS mendatangi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Swatantra Pemda Grobogan, Jawa Tengah. Keluarga mengadukan ST, ibu guru berusia 35 tahun yang mengajar YS, diduga karena ST telah melakukan pelecehan seksual terhadap YS. Pengakuan YS sejak dirinya kelas 8 SMP, pelaku memaksa YS berhubungan intim sebanyak 10 kali dengan janji diberi uang dan dibelikan hadiah. Pelaku juga mengancam tidak memberikan nilai bagus jika YS menolak keinginannya. Murid kelas 9 sebuah SMP swasta di Grobogan ini juga dipaksa tinggal di rumah kos yang disewa oleh ST. Guru dan murid ini bahkan 2 kali digerebek warga sedang berhubungan intim. Kejadian ini membuat YS trauma dan susah diajak bicara. Itu dibawa ke Gubuk, desa Gubuk, dikoskan. Dikoskan siapa ya? Selama 6 bulan. Selama di kos kondisi waktu kan biasa, begitu dia kembali itu dalam keadaan shock gitu. Shocknya kenapa ya? Shock itu dalam arti kayak linglung gitu. Pasca penggerebekan, Bu Guru ST berhenti dari tempat kerjanya. Beberapa waktu kemudian, ST mendatangi YS di sekolahnya untuk diajak kabur, namun digagalkan oleh teman-teman YS. Karena kondisi psikisnya terguncang, YS akhirnya pindah sekolah ke sebuah pesantren. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.